Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafina Zara. Pada bab kali ini yaitu bab 6. Kita akan membahas tentang dynamic routing BGP ya teman-teman. Nah, di sini ada EIGRP dan OSPF dan IGP teman-teman, yaitu Interior Gateway Protocol. Nah, AS itu untuk BGP dan IGP atau Exterior Gateway Protocol dan Inter-AS ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat topologi yang sama seperti kemarin ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk Google itu 100, Facebook 200, dan Twitter 300 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP-nya pada router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke mode CLI. Setelah itu kita di sini ketikkan no ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke enable, kita conf-t. Setelah itu kita masuk kepada interface gig 0/0 terlebih dahulu. Seperti ini. Sudah kita enter, kita masukkan IP ADD yang 10 ya teman-teman, 10.10.10.1, yaitu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, karena IP-nya 30 belakangnya. Setelah itu kita enter, kita ketikkan no shutdown ya teman-teman, seperti ini kita enter. Nah, saya juga akan masuk kepada interface gig 0/1 ya teman-teman, kita exit, yaitu kita masuk ke gig 0/1, kita enter, kita masukkan IP addressnya yaitu yang 192.168.1.1 ya teman-teman. Yaitu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jadi sudah kita enter, kita juga ketikkan no shutdown ya teman-teman. Kita juga akan mengkonfigurasinya pada router 2-nya. Nah, kita juga akan konfigurasinya pada router 2 ya teman-teman. Ini kita masuk ke mode CLI, yaitu sini kita ketikkan no, kita enter, kita masuk ke enable, kita ke conf-t, lalu kita masuk ke gig interface gig 0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah kita enter, kita masukkan IP-nya yaitu yang 10.10.2 ya teman-teman. Yaitu netmasknya 255.255.255.252 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Kita juga akan masukkan ke interface gig yang 0/1. Kita ke interface gig 0/1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita masukkan IP addressnya yang 192.168.2.1, yaitu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita enter, kita bisa ketikkan no shutdown, kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah berwarna hijau semua ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan pasangkan IP pada PC 1 dan PC 2-nya ya teman-teman. Kita masuk, yaitu diisikan 192.168.1.2. Setelah itu subnet masknya, yaitu juga gateway-nya yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu juga kita akan menambahkan IP pada PC 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke IP, terus terisikan 192.168.2.2, setelah itu netmasknya dan IP gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu kita juga akan konfigurasikan BGP-nya ya teman-teman. Kita ke router 1. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita keluar ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, kita enter. Setelah itu kita masukkan dengan router BGP tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ada angka 1 sampai 65535 ya teman-teman. Di sini juga ada autonomous system number. Nah, di sini kita akan memakai yang nomor 1 saja. Kita enter. Setelah itu kita akan masukkan dengan naik port yang 10.10.10.2. Setelah itu kalian beri tanda tanya ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, di sini saya ada kekurangan huruf seperti ini, naik port. Setelah itu kita bisa
kasih tandanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tulisan remote as ya teman-teman. Nah, di sini kita copy saja. Setelah itu di sini kita akan pastekan ya teman-teman. Seperti ini. Dan itu kita kasih tanda tanya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada AS of remote network ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga bisa tambahkan 2 ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masukkan network yang 10.10.10.0, yaitu netmasknya kita masukkan yang 255.255.255.252, karena 252 itu IP belakangnya 30 ya teman-teman, bukan 24. Nah, setelah itu kita bisa enter. Kita juga masukkan network yang 192.168.168.1.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita juga masukkan netmasknya, yaitu yang 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, kita juga akan menambahkan pada router 2-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan memasukkan pada yang router 2 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan router BGP 1 ya teman-teman, seperti ini. Maaf, ini BGP 2. Setelah itu kita bisa enter. Kita ketikkan neighbor seperti ini. Jika sudah, kita bisa masukkan yang 10.10.10.2. Setelah itu, maaf, titik 0. Setelah itu kita masukkan netmasknya juga yang 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Maaf, sebelumnya kita ketikkan network 10.10.10.1. kita ketikkan remote, kita paste remote as 1 ya teman-teman. Kita bisa enter. Dan di sini kita baru ketikkan network yang 10.10.10.0. Setelah itu netmasknya 255.255.255.252, karena netmasknya itu 30 bukan /24 ya teman-teman. Di sini kita kasih tulisan max ya teman-teman, atau bisa disingkat sebagai netmasknya. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita masukkan lagi ya network 10.10.10. Setelah itu netmasknya belakangnya kita ganti menjadi 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita juga memasukkan network lagi yang 192.168.2.0, setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa keluar. Setelah itu kita bisa cek to show IP BGP sama ya teman-teman, atau sabar. Betul, kita bisa enter. Dan di sini bisa kalian lihat sudah ada IP networknya ya teman-teman, itu 10.10.1. Nah, di sini juga kita bisa cek dengan to show IP root ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada tulisan B ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangannya B itu sama dengan BGP. Nah, di sini juga sudah ada IP yang 1.0 dan yang 2.0 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, biasanya awal-awal itu memang pilot kita coba lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah berstatus successful. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita akan buat yang 3 router. Nah, selanjutnya kita akan buat. Nah, di sini saya sudah menambahkan
Maaf, di sini saya sudah menambahkan satu router dan satu PC. Setelah itu kita akan masuk ke interface slash 2 pada router 2 ya teman-teman. Kita masuk ke interface gig yang 0/2 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan lagi interface gig 0/2 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Setelah itu kita exit. Kita masuk kepada interface gig 0/2. Setelah itu kita ketik lagi. Setelah itu kita masukkan IP-nya 10.10.10.20.1. Setelah itu kita juga akan memasukkan netmasknya yang 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Kita ketikkan lagi no shutdown ya teman-teman. Nah, kita juga akan menambahkan IP-nya pada router 3 ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router 3, kita penuhi CLI, lalu kita ketikkan no, kita enter. Kita masuk ke enable, kita ketikkan conf t. Setelah itu kita masuk kepada interface gig 0/0 terlebih dahulu teman-teman. Kita enter. Jika sudah, kita masukkan IP address-nya, yaitu yang 10.10.20.2 ya teman-teman. Yaitu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan lagi no shutdown ya teman-teman. Nah, kita juga akan masuk kepada interface gig 0/1 ya teman-teman. Kita exit. Setelah itu kita ketikkan interface gig 0/1, kita enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yang 19, kita ketik IP add 192.168.3.1, netmasknya 255.255.255. Jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan no shutdown nih teman-teman. Nah, jika sudah, kita juga akan memasangkan IP pada PC 3-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke desktop, satu IP configuration, kita masukkan 192.168.3.2, yaitu netmasknya dan juga IP gateway-nya, yaitu 192.168.3.1 ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan konfigurasi networknya pada router 2 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita keluar, kita ketikkan exit, kita ketikkan router BGP 2 ya teman-teman, seperti ini. Sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan network. Kita pakai yang 10.10.20.2 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa ketikkan remote min as ya teman-teman. Kita tambahkan angka 3. Setelah itu kita bisa enter. Kita masukkan networknya yang 10.10.10.20.0. Jadi kita masukkan netmasknya juga yang 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan konfigurasi BGP-nya kepada router 3 ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan router BGP 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Setelah itu kita ketikkan network seperti ini. Kita ketik 10.10.20.1. Setelah itu remote min as ya teman-teman. Kita tambahkan angka 2 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Dan di sini kita masukkan networknya yang 10.10.10.20.0. Saya itu netmasknya yang
255.255.255.252 seperti ini ya teman-teman. Ini juga sudah, kita bisa enter. Kita akan menulis lagi yang network yang 192.168.3.0, yaitu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita bisa enter. Nantinya kita bisa cek dengan to show IP root ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Di sini bisa kalian lihat sudah ada yang 1.0, 2.0, dan 3.0 ya teman-teman. Ini. Nah, selanjutnya kita juga akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, di sini awal-awal memang pilot, kita coba kirim lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah berstatus successful. Nah, kita juga akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat hasilnya sudah successful. Nah, berarti tandanya kalau sudah successful semua, berarti tandanya sudah selesai ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.